Halo semua sahabat Pioneer, Pioneer Network, semua sahabat DRLG dimanapun berada. Seperti biasa, saya harap semua teman-teman sehat selalu and always happy dimanapun berada ya guys. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit atau kurang enak badan, saya berdoa teman-teman segera sehat ya, segera fit. Makanya itu teman-teman jangan anggap sepele kesehatan. Saya selalu di video saya selalu ngomong masalah kesehatan ya, karena sekali lagi teman-teman, kalau kita nggak sehat kita nggak bisa kerja ya kan. Setuju nggak guys? Kalau kita besok jadi sultan, semua sudah jadi rezeki ya, paling sudah jadi rezeki buat kita ya, kita sudah berkecukupan. Kan saya sudah pernah bilang kita akan dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang. Nah kalau kita sakit gimana kita bisa nolong orang? Gimana kita bisa bergerak, gimana kita bisa berjalan ke sana ke sini, bantu sana bantu sini ya kan. Makanya itu teman-teman, saya selalu ingatkan teman-teman supaya ya jaga pola makan ya, istirahatnya cukup, nggak boleh kecapean, itu biang kerok guys ya. Karena kalau kecapean jantung teman-teman nanti lemah, nanti teman-teman gampang kena serangan jantung. Aduh bahaya ya guys. Apalagi yang maaf ya, yang punya badannya gemuk ya, kelebihan lemak, nah itu yang perutnya buncit, aduh itu ya. Kalau mau tahu caranya supaya badannya ideal, bisa tanya saya, bisa japri saya ya guys, nanti saya kasih tahu rahasianya ya teman-teman. Oke. Nah hari ini teman-teman videonya kita bicara tentang seputar notes ya guys, karena ini kan core team sudah meluncurkan notes versi 0.5 ya teman-teman. Nah sebelum kita bicara jauh tentang notes teman-teman, kita harus tahu dulu apa sih notes ya. Kita masuk melangkah membahas notes, kita perlu tahu dulu ya guys, apa sih notes itu sebenarnya ya kan. Nah notes itu teman-teman, itu dalam kripto itu seperti komputer yang jadi bagian penting dari jaringan blockchain. Nah bayangkan blockchain itu seperti ini apa, seperti buku besar digital yang mencatat semua transaksi kripto. Nah setiap node ini punya salinan buku besar tersebut ya, dan saling berkomunikasi untuk memastikan semua data akurat dan aman guys. Jadi apa sih fungsinya node? Nah teman-teman, fungsi node itu satu, itu memvalidasi transaksi. Jadi setiap kali ada transaksi baru, node akan memeriksa apakah transaksi itu valid apa enggak gitu guys. Terus yang kedua, fungsinya node itu apa? Yaitu menyimpan data blockchain. Jadi node menyimpan salinan lengkap atau sebagian dari blockchain sehingga data tidak hilang guys. Nah yang ketiga, fungsinya node adalah menjaga keamanan jaringan. Nah semakin banyak node, maka semakin sulit untuk para hacker ya, penjahat hacker itu untuk meretas atau menghack jaringan, karena hacker harus menguasai sebagian besar dari node kita gitu guys. Jadi ini impossible guys untuk ditembus ya. Nah ini ada beberapa jenis node guys ya. Satu, full node, ini fungsinya untuk menyimpan seluruh data blockchain. Yang kedua ada namanya SPV node, ini hanya menyimpan sebagian data blockchain. Nah yang ketiga itu ada namanya mining node, ini berpartisipasi dalam proses penambangan untuk mendapatkan reward guys, atau hadiah menambang guys. Nah kenapa node penting? Node adalah tulang punggung jaringan blockchain guys. Jadi tanpa node, blockchain itu nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah node ini memastikan transaksi aman, kedua datanya akurat, dan ketiga jaringan tetap berjalan guys. Nah jadi seperti itu node sih guys. Jadi contohnya kayak Bitcoin ya. Bitcoin itu pelopor ya dalam hal menggunakan nodes ya. Dan saya dengar sih kalau node-nya Bitcoin itu bisa mencapai 40-50 juta ya guys, perangkat komputernya dan lain-lain itu ya. Jadi satu, mahal kalau Bitcoin ya, kedua dia tidak ramah lingkungan, dia makan listrik banyak ya guys. Jadi ya sebenarnya nggak ideal ya guys. Makanya kalau di Cina itu nodes itu dilarang, makanya para penambang Bitcoin itu mereka lari ke Kazakhstan, Amerika, Kanada dan lain-lain. Di sana tempatnya para penambang Bitcoin ngumpul gitu guys. Ya mungkin karena mereka para penambang Bitcoin waktu di Cina itu dia nggak memberikan sumbangsi yang sepadan ya dengan apa yang mereka dapat untuk negara Cina gitu guys. Kan Cina tahu sendiri, karena saya bilang kalau nggak menguntungkan Cina nggak bakal bisa diterima di Cina kan gitu ya kan.
Seperti saya bilang di video sebelumnya ya guys. Jadi Cina tuh nggak sembarangan untuk dimasuki sesuatu yang dari luar guys. Oke. Nah ini kita baca tentang notes, tulisan note dari core team guys sebagai berikut. Check it out. Oke guys, kita baca bersama-sama ya tentang PyNotes versi 0.5 ini. Oke guys, jadi PyNotes versi 0.5 ini dirilis tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mempersiapkan Node untuk mainnet guys ya. Nah, mempersiapkan Node untuk mainnet. Kami gembira memperkenalkan PyNotes versi 0.5.0, pembaruan penting yang mempersiapkan Node untuk blockchain mainnet. Dengan pembaruan ini, PyNotes akan beralih ke blockchain testnet 2 yang menguji peralihan antar blockchain, yang memungkinkan node runners untuk beralih dengan lancar ke mainnet setelah tersedia. Selain itu, testnet 2 menyediakan lingkungan yang lebih kompatibel dan sebanding yang akan dialami nodes pada blockchain mainnet. Node dapat terus menggunakan testnet asli untuk saat ini, tetapi blockchain ini akan segera ditutup untuk digunakan oleh node. Testnet akan terus berfungsi seperti biasa untuk pioneers dan pengembang aplikasi Pi. Tidak ada tindakan yang diperlukan saat ini, memastikan bahwa aplikasi Pi dapat mempertahankan stabilitas dan kinerja tanpa memerlukan pekerjaan tambahan dari pengembang aplikasi Pi. Hal ini memungkinkan pengaturan ulang testnet 2 yang lebih mudah di masa mendatang yang hanya mempengaruhi node dan tidak akan mempengaruhi aplikasi pionir dan Pi yang terus menggunakan testnet asli. Jika Anda menjalankan Node dan belum secara otomatis memperbarui ke versi baru, silakan unduh versi PyNote yang diperbarui di sini. Dampak pada jaringan terbuka atau dampak pada open network. Seperti yang dinyatakan dalam pembaruan Node terakhir, Node berada di inti desentralisasi untuk blockchain Pi, dapat diakses oleh pioneer manapun yang memiliki komputer yang terhubung ke internet. Dan kemajuannya sangat penting untuk mencapai visi Pi Network seiring kita maju menuju Open Network pada tahun 2024. Node 0.5.0 berarti kita semakin dekat dalam mewujudkan kegunaan jaringan node kita yang berjumlah lebih dari 200.000, melepaskan potensinya demi manfaat semua pioneer dan dunia yang lebih luas. Nantikan pembaruan di masa mendatang selagi kami mengembangkan node mainnet. PyNetwork bermaksud untuk beralih ke Open Network pada tahun 2024, bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu dan tujuan strategis yang dirinci dalam pengumuman di sini. Transisi ini bergantung pada upaya kolektif dari komunitas kami dan dampak faktor eksternal. Untuk pemahaman lengkap tentang persyaratan yang mempengaruhi kemajuan kami menuju tonggak Open Network, silakan lihat pengumuman lengkapnya. Oke guys. Nah teman-teman, sebenarnya saya dulu pernah bikin videonya ya, kurang lebih awal tahun 2023 kemarin ya, mungkin sekitar bulan Maret atau April ya, saya lupa. Nah ini videonya ini. Nah di video itu datanya teman-teman itu jumlah nodes Pi waktu itu tuh masih 74.386 nodes guys. Dan saat itu teman-teman, menurut data itu jumlah nodesnya itu untuk Bitcoin itu baru 14.166 nodes guys. Nah untuk sekarang ini teman-teman, di 2024 ini saat ini itu jumlah nodes Pi 200.000 nodes. Wow, gila ya teman-teman. Dulu tahun lalu ya, setahun lalu tuh masih 74.000, dan itu masih pertumbuhan nodesnya paling banyak melebihi Bitcoin dan Ethereum. Sekarang sudah 200.000 ya, berapa kali lipatnya ya guys.
Dan dulu Bitcoin itu notesnya 14.166. Nah sekarang ini di tahun 2024 ini, sekarang ini teman-teman, itu hanya 19.108 not saja guys. Jadi luar biasa ya teman-teman, perkembangan antusias dan animo banyak orang untuk menambang Pi melalui notes itu memang jauh melebihi Bitcoin dan Ethereum guys. Ini adalah sebuah fakta ya guys, yang tidak bisa kita pungkiri ya guys. Ya, dan semua ini ternyata di blockchain, jadi nggak main-main. Ini semua ada datanya, dan ini tidak hanya data fake ya, tapi ini asli guys ya. 200.000 notes ya. Dulu paling banyak itu di Korea ya, yang menggunakan notes ya. Korea, Vietnam dan lain-lain. Saya kurang tahu kalau di Indonesia sekarang berapa jumlahnya. Oke guys, teman-teman, mungkin demikian dulu video kali ini. Semoga teman-teman selalu update ya informasi, dan mohon maaf jika saya terlambat menginformasikan. Tapi yang penting kan teman-teman tetap aware, tetap kita bisa saling ketemu lagi di video-video saya ini. Ya teman-teman ya, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap jaga koin Anda, tetap jaga frasa sandi Anda, jangan dibodohi sama orang ya, atau jangan membuat Anda bodoh ya di depan orang ya dengan diminta frasa sandi lalu Anda memberinya di Facebook atau di mana ya. Banyak sekali korban di Facebook guys, mengisi form lalu seperti terhipnotis, dia disuruh mengisi sandi frasa, dia malah diisi sandi frasanya ya, bakal dicuri lah pasti koinnya, pasti akan hilang lah koinnya, nggak mungkin nggak. Koinnya sandinya dikasih ke orang kok ya guys. Jangan menunjukkan kebodohan seperti itu ya. Sekarang sudah banyak sekali tempat untuk belajar ya guys, video-video saya, video-video YouTuber yang lain di Twitter, dimanapun ya. Ya teman-teman ya, jaga diri baik-baik, jaga sehat ya, jaga frasa sandinya, jangan sembarang asal-asal klik link-link web-web nggak jelas, dan jaga keselamatan dimanapun berada ya, karena Desember sebentar lagi, nggak lama lagi ya teman-teman. Berdoa kita selalu diberi sehat dan diberi selamat dan umur panjang. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Dan selalu bahagia, selalu sehat. Thank you, bye. Ku akui, ku cinta dan sayang padamu, dan ku yakin kau pun juga begitu. Ku sesali